Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Saya Pratarma Prima Putra Tarigan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 2 Polong pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Kami semua. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Ya, jadi pada hari ini kita kembali belajar dalam mata pelajaran PJOK. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, pada kali ini kita mulai dengan dibawakan oleh salah seorang anak kami untuk memimpin doa. Ya, silakan Devi. Mari depan. Mari kita berdoa. Telah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa Bapa, di mana atas pagi hari ini kami akan belajar ya Bapa. Ya Bapa, lindungi kami agar pembelajaran kami berjalan dengan lancar ya Bapa. Kepada Bapak Ibu guru kami yang akan mengajar kami, berikanlah beliau kesabaran agar dapat mengajar kami dengan didiknya. Terimalah doa kami ini, amin. Ya, terima kasih Devi. Silakan duduk. Kami seperti biasa untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Ya, silakan maju ke depan, pimpin lagu kita. Ya, semua berdiri ya. Raja Pancasila, berdiri ya. Biasa Bapak akan memeriksa kehadiran anak kami sebelumnya ya. Jadi dengarkan namanya. Dinda, Chelsea, Carlo, Alvando, Arif, Mei, Dina, David, Hiras, Hendy, Nikeli, Lolita, Samuel, Maru, Happy, Jessica, Goodman, Ellie. Oke, berarti hadir semua ya. Sekarang kita belajar tentang kebugaran jasmani. Tetapi sebelum itu, Bapak mau tanya, di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah belajar tentang kebugaran jasmani di beberapa unsur. Coba Bapak tanya, siapa yang masih ingat apa saja yang kita pelajari tentang kebugaran jasmani di minggu yang lalu? Coba silakan, angkat tangan. Oh, silakan, Dinda. Unsur-unsur jasmani itu kekuatan dan kecepatan. Iya, kekuatan dan kecepatan bagus. Lagi siapa yang masih ingat lagi? Ya, apa nak? Daya tahan atau endurance dan daya ledak. Iya, daya tahan, endurance dan daya ledak atau power. Oke, siapa lagi yang masih ingat? Ya, silakan nak. Kelenturan dan kelincahan. Ya, kelenturan dan kelincahan. Oke, itu unsur-unsur kebugaran jasmani ya. Terima kasih. Anak-anak saya masih ingat. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu banyak ya. Jadi itu sudah kita pelajari di minggu yang lalu beberapa unsur. Jadi Bapak bertanya, ada namanya kebugaran jasmani. Siapa yang masih ingat? Apa itu kebugaran jasmani? Ya, silakan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Kebugaran jasmani adalah merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh. Iya, aktivitas fisik ya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Baik, coba lagi bentuk-bentuk latihan kemarin kita sudah belajar ya. Bentuk latihan apa?
dalam untuk kekuatan. Kekuatan. Ya, siapa yang masih ingat? Coba apa bentuknya nak? Sit up, back up. Iya, bentuk latihan kekuatan itu ada sit up, ya, untuk otot perut, ada back up, otot punggung, dan push up itu otot lelang. Ya, bagus. Ya, apa lagi? Bentuk latihan apa lagi? Siapa yang masih ingat? Bentuk latihan kelunturan. Siapa yang masih ingat? Ya, coba silakan lagi. Kayang dan split. Iya, ada kayang dan ada split atau gerakan kangkang seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak minta coba Loli bantu Bapak dulu membacakannya. Kompetensi dasar 1. Memahami penyusunan program pengembangan komponen jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Ya, terima kasih. Kita bahas yang pertama dulu. Memahami penyusunan, ya. Memahami. Pertama kita paham dulu, ya. Paham dulu kita komponen jasmani, kemudian unsur-unsurnya, kemudian apa bentuk-bentuk latihan seperti di minggu-minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, lanjut Loli. 2. Mempraktekkan hasil analisis komponen latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait keterampilan atau kelincahan. Iya, yang kedua nanti setelah kita paham, mampu mengkomunikasikan bagaimana cara melakukan, apa bentuk latihan, apa manfaat bentuk latihan yang sudah kita lakukan, nanti kita buatlah prakteknya, kita lakukan, kita buat komunikasikan dan kita praktekkan di lapangan bagaimana bentuk-bentuk latihan itu dan bagaimana menganalisis kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan aktivitas kebugaran jasmani pada unsur kelincahan. Oke, Bapak mau tanya dulu, coba dulu kamu ingat-ingat, kamu pikirkan apa aktivitas sehari-hari kamu yang membutuhkan unsur kelincahan itu. Coba siapa yang bisa pikirkan, coba pikirkan dulu. Unsur-unsur kelincahan itu dalam kehidupan sehari-hari kamu terapkan pada saat ngapain? Coba Hira. Berlari kan? Oke, berlari. Terima kasih ya. Baik, dalam hal kelincahan ini banyak masalah-masalah yang terjadi. Kenapa banyak orang tidak lincah? Kenapa banyak orang gagal dalam menerapkan bentuk latihan kelincahan ini? Ya. Jadi, Bapak mau tanya dulu, kira-kira apa yang mempengaruhi kelincahan ini? Kalau kamu sering melihat orang yang berlari, orang yang melakukan kelincahan dan lain-lain. Coba. Ya, silakan. Tungkai, pinggang dan penama. Iya, yang mempengaruhi itu ada tungkai atau kaki, kemudian pinggang dan ya, terima kasih Tukmen. Ayo yang lain coba. Apa saja lagi yang paling berpengaruh dalam gerak kelincahan itu? Ya, silakan deh. Kemampuan mengubah arah. Kemampuan mengubah? Iya, kemampuan mengubah arah tubuh tadi. Ya, yang darinya hadap ke sana jadi ke belakang. Yang darinya hadap ke kiri langsung ke sana. Itu juga mempengaruhi. Berarti pandangan atau kemampuan mengubah arah tubuh. Oke, yang lain apa lagi? Ayo, silakan deh. Kecepatan dan ketepatan langkah. Iya, langkah kaki paling utama juga. Jadi kalau kaki kita nggak bisa berjalan cepat, ya nggak bisa dapat unsur kelincahan itu. Sampai situ paham ya? Sekarang Bapak akan membagikan kelompok kamu untuk berdiskusi, ya. Karena nanti Bapak bagi kelompok berdiskusi dan Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang kelincahan tadi yang sudah kita pelajari, ya. Supaya kami dapat gambaran dan kamu bisa nanti saling berdiskusi di kelompokmu. Hal-hal apa saja yang kamu simak dan kamu dapatkan dari tampilan video-video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan nanti. Paham? Ya, jadi kami sekalian, kamu sudah duduk berdasarkan kelompok. Ya, jadi sebelum kamu menyimak atau menyaksikan video pembelajaran tentang kelincahan berikut ini, Bapak membagikan lembar kerja dulu anak kami supaya kamu nanti bisa mengisikan apa yang kamu amati dan kamu simak dari tampilan video berikut ini. Kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu.
yang pertama shuttle run, ya. Shuttle run itu sudah diperankan oleh 2 orang, laki-laki dan perempuan. Kamu lihat perbedaannya, kamu bisa nanti menganalisis dan kamu tuliskan di SKPD ini. Apa perbedaannya, di mana letak kesalahannya dan yang benarnya bagaimana. Oke? Selanjutnya lihat perbedaannya ya, kamu analisis. Sudah lihat? Ya, jadi kamu tadi sudah menganalisis, sudah melihat, dan sudah menyimak ada 3 video pembelajaran yang terdiri dalam itu adalah pelaksanaan, ada yang disebut dengan shuttle run, ada zigzag run, dan ada squat. Iya, jadi tadi ada 2 model yang memerankan. Kamu bisa lihat dan bisa membandingkan perbedaan dari kedua model yang melakukan gerakan tersebut. Ya, jadi mama minta anak-anak kami berdiskusi per kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi, kamu tuangkan apa yang menjadi pendapat kamu dari hasil video yang telah kamu simak tadi. Silakan kamu diskusi di kelompokmu. Ini dulu satu peran, ya kan? Balik sama pelaksanaannya bagaimana? Yang benar, yang benar itu. Komputer itu terus pada saat itu komputer baru itu belakang itunya yang berbahas cepat semacam mungkin. Ya, diskusinya sudah selesai ya, setiap kelompok ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti hasil LKPD ini kalian akan kamu komunikasikan dan kamu presentasikan di lapangan pada saat memperagakan. Ya, jadi nanti hasil diskusi ini dan nanti kita beranjak dari sini, kamu memperagakan apa hasil atau video pembelajaran yang tadi kita saksikan. Ya, jadi nanti kita sama-sama dari lapangan ini nanti berbaris dengan tertib di lapangan. Kita akan melaksanakan gerak pemanasan dan memperagakan apa yang menjadi bentuk latihan pelincahan yang telah kamu diskusikan tadi. Paham anak kami? Paham, Pak. Ya, silakan nanti simpan bukunya. Semua kita bergerak ke sana berbaris dengan rapi. Silakan. Ya baik, kita hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tadi. Sekarang kita akan belajar di lapangan, yaitu memperagakan bentuk-bentuk latihan pelincahan sesuai dengan hasil diskusi kelompok kamu tadi setelah mengamati video. Tapi sebelumnya, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas fisik, sebaiknya atau sebaiknya untuk menghindari cedera kita lakukan atau diawali dengan pemanasan. Oke, dulunya siap, gerak. Balik kanan, gerak. Ya. Jangan rapi sesuai barisan.
Ya baik. Nah, sekarang kamu sudah lihat bentuknya untuk bentuk latihan shuttle run, lari bola balik. Oke. Jadi ini sudah berkelompok. Nanti sebelum kamu analisis nanti sesuai dengan LKPD-mu, Bapak mau memberikan pertama dulu arahan gerakannya bagaimana, ya. Jadi kelincahan itu perpaduan antara kecepatan dan ketepatan, ya. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi, yang mempengaruhi gerakan posisi langkah kaki, kemudian pandangan mata, kemudian kecepatan mengitari kun, secepat mungkin perputarannya. Bisa? Ya, silakan dicoba dulu. Silakan kamu asosiasi dulu. Ya. Orang pertama dari samping, berdiri di samping. Ya, lakukan. Kamu lihat temanmu melakukan. Oke, lanjut orang kedua. Lanjut. Kamu perhatikan temanmu melakukan. Yuk. Perhatikan, ayunan tangan juga berpengaruh terhadap keseimbangan ya, jadi jangan salah. Caranya, memutarnya harus begini, daripada begini. Lanjut. Go. Seperti bentuk push up. 3 kali aja satu orang. Ya, itu untuk menguji kelincahan tungkai, pinggang, punggung dan lengan. Bisa? Oke, ya, coba. Masing-masing. Orang pertama dulu. Letakkan dulu kertasnya. Yang belakang mundur 3 langkah. Kamu juga, good man. Kelompok 4 depan. Ya, silakan. 3 kali. Ya. Ya, turun. Seperti push up ya, lepaskan ke bawah. Ya, lompat. Lompat. Ya, lagi 3 kali. Teman-teman yang di belakang perhatikan teman melakukan. Terus. 1 kali lagi. Ya, ke sana. Lanjut orang kedua. Baris di situ juga. Baris di situ, baris di situ. Siap. Tangannya jatuhkan dulu di belakang. Ya, siap. 3 kali. Jangan ketahui.
Apa ini? Kelompat. Oke, coba kelompat silakan asosiasikan. Nanti temannya silakan kamu koreksi ya, teman mau lakukan. Ayo. Siap? Oke, silakan. Supaya panggil dia. Di mana letak kesalahannya? Tuliskan itu. Kasih tahu sama dia. Bagaimana gerakannya? Stop. Sambil kau tuliskan, sambil kasih tahu. Buat cara mundur nih, balik nih perputaran nih. Kedua. Putaran terlambat kembali mawai. Putaran. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami. Saat melakukan satu room membutuhkan 2 gun dan membuat tanda batas yaitu 5-10 meter. Melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bentuknya berhadapan di depan dan dengan jarak yang ditentukan. Saat ingin berbalik kita sedikit jongkok dan melambat. Pola saat berlari yaitu membentuk angka 8. Jejak run. Saat melakukan jejak run, posisi kun antara kiri dan kanan dihitung secara berjarak. Kun yang dibutuhkan yaitu 5 kun. Ketika berlari, langkah kaki cukup besar dan pada saat ingin berbelok, langkah kaki diperkecil. Oke, stop. Kami untuk teman-teman kami silakan untuk bertanya. Oke, ketiga. Oke. Kami telah selesai melakukan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, stop. Ya. Kami telah selesai melakukan presentasi kami bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya, kelompok 3 sudah melakukan presentasi hasil pelaksanaan mereka tadi melakukan bentuk latihan kelincahan. Anak-anak kami siapa yang mau bertanya? Silakan. Happy ya, silakan. Nama saya Happy Gloria Sinaga. Saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan shooter room? Gerakan yang dilakukan dengan lari bulat-balik. Bagaimana, apakah jawaban kami terima? Ya. Ya, oke, silakan tutup. Kami telah selesai melakukan hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu. Siang. Oke, baik ya. Anak-anak kami tadi sudah melakukan presentasi, sudah melakukan tanya jawab ya. Jadi secara garis besar bentuk-bentuk yang sudah kita pelajari tentang latihan kelincahan sudah dapat ya. Jadi Bapak mau merefleksikan dan menyimpulkan ya. Jadi shuttle run itu adalah bentuk latihan ya, bentuk latihan atau yang sering diujikan untuk melatih atau mengukur kelincahan seseorang atlet mau mencoba angkatan dan lain-lain ya. Jadi bentuk latihan kelincahan itu juga ada shuttle run, lari bolak-balik, dan ada zigzag run, lari zigzag atau lari belok kiri dan kanan, dan squat thrust, jongkok berdiri. Ketiga itu ya kamu tadi sudah melakukan, sudah kamu analisis dan sudah kita cari bagaimana solusinya ya. Jadi yang pertama penentu itu adalah kecepatan langkah kaki, terus ketepatan posisi badan memutar kun, kemudian pandangan mata dan kecepatan. Jadi yang namanya berlari itu adalah kelincahan. Jadi kalau jalan itu namanya bukan unsur kelincahan, tidak ada unsur kelincahannya. Paham anak kami? Paham. Iya, jadi nanti kurang lebihnya ketika ada nanti kamu di rumah, silahkan kamu coba-coba di rumah. Ada kunmu atau buat batasnya boleh, nggak harus kun ya. Boleh tas, boleh sepatu atau batu sebagai pembatas. Yang penting tetap juga kamu jaga keselamatan dan kesehatanmu. Paham anak-anak kami? Paham. Iya, kurang lebih ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, baik. Jadi silakan berdiri. Kita mau pendinginan dulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, letakkan dulu kertasnya. Kita pendinginan. Ayo, buka kaki selebar bahu. Buka kaki selebar bahu. Ya, silakan ayun tangannya. Contoh seperti ini. 1, 2, ya. Siap? Tangan-tangan gerak. Ya, siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silangkan kakinya. Sekarang ke depan, sama-sama gitu ya. Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ayun tangannya. Kiri dan kanan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Terakhir, ayun-ayun tangannya, kakinya. Nanti bapak bilang buang, buang napasnya ya, bersuara. Buang! Sekali lagi. 2, 3, 7, buang! Oke, tepuk tangan. Oke, seluruhnya siap? Gerak. Oke, baik. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap silahkan nanti kamu coba-coba lagi di rumah. Untuk pertemuan minggu depan tugasnya silahkan nanti Bapak kirim link video melalui WA grup kita. Silahkan nanti kamu buka linknya dan silahkan kamu coba di rumah peragakan bentuk latihan. Silahkan nanti kamu foto atau buat dokumentasi videonya. Silahkan kirimkan tugasnya melalui link grup WA kita. Mengerti anak-anak kami? Mengerti, Ya, sampai ketemu minggu depan. Untuk menutup pertemuan kita, Bapak minta salah seorang anak kami untuk memimpin doa. Silahkan Gusman ke depan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Bapak. Mana pada siang hari ini kami sudah selesai mempelajari pelajaran kami. Ya Bapak, kami sudah selesai mempelajari pelajaran kami. Berkatilah kami dan lindungilah kami. Terimalah doa kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih Gusman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran PJOK selanjutnya di minggu depan. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siap, Pak. Keluar barisan, jalan.